Tahap Praobservasi. Oke, selamat siang Bu Ningsih. Selamat siang Pak. Jadi pada kesempatan kali ini saya di sini ya kan, perkenalkan dulu, nama saya Regen Rafael Alfiandi. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Simalungun. Di sini saya akan mengerjakan aksi nyata saya dari modul 2.3, yaitu mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Jadi Bu, nanti kan kita akan mengadakan supervisi dengan alur namanya TIRTA. TIRTA itu kalau nanti suatu kependekan dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian ada rencananya dan ada tanggung jawabnya gitu. Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Sana Bu. Perkenalkan, nama saya Ningsih Sinaga. Di sini saya mengampu bidang studi bahasa Indonesia. Oke, jadi saya mau nanya dulu ya kan, pertama-tama Ibu kok sampai jam segini kan? Oke, jadi ya kan, saya mau nanyakan di sini kita akan berbagi lah Bu, ya kan, sharing ilmu agar saling bermanfaat baik sama Ibu maupun sama saya kan Bu, gitu. Jadi rencana kita ya kan, saya mau nanyakan pertama, materi Ibu apa besok Bu? Karena saya ingin Teks prosedur ya Bu, gitu ya. Oke, teks prosedur itu dekat dengan berarti ada suatu hal yang mau dipraktekkan gitu ya Bu, biasanya ya. Iya. Jadi nanti besok rencananya pakai media kan? Habis itu di kelas mana itu Bu, kalau boleh tahu? di kelas 11 11-1 ya Bu. Oke. Jadi rencananya itu tahapannya itu ada apa aja Bu? Kalau boleh tahu. Dari pertamanya ya. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran Iya. yang akan dicapai. Lalu yang kedua itu ada kegiatan pelajaran yang terdiri dari bagian pendahuluan, Iya. kegiatan inti, lalu di situ ada refleksi untuk siswa. Oh, jadi lengkap ya Bu, dari tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai dengan refleksi dan konfirmasi ya Bu, gitu ya, sesuai RPP yang Ibu telah susun ya. Oke. Oke, jadi sangat menarik ya Bu, saya rasa ya. Jangan lupa juga kalau besok ya kan diberikan juga ice breaking Bu, biar murid lebih menarik gitu. Di awal Di awal ya. Kalau saya rasa boleh di tengah, boleh di awal, boleh di akhir, terserah Ibu mana yang lebih layak gitu. Iya kan? Boleh ya Bu. Kemudian kira-kira Bu, selama Ibu mengajar di sini ya kan, apa sering masalah yang muncul dari siswa gitu? Apalagi Ibu rencana mau berkelompok gitu ya? Iya, membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Iya. Jadi masalah yang sering muncul itu apa ya Bu? Biasa kalau saya memberikan materi, menjelaskan suatu materi, di situ ada siswa yang kurang fokus gitu. Bahkan sebagian besar. Oh, sebagian besar nggak fokus ya? Dan yang kedua itu masalah yang saya temui pada saat selesai mereka membuat suatu proyek atau selesai mengerjakan tugas itu ada presentasi. Di saat itu juga banyak siswa yang merasa canggung, bingung dan malu gitu. Oh, banyak siswa yang merasa canggung, bingung dan malu gitu ya saat presentasi ya ke depan ya. Padahal mereka sudah ngerjain itu dengan baik gitu ya, hasil kelompoknya ya. Oke. Selanjutnya saya juga mau bertanya ya kan Bu, apalah strategi Ibu dalam menghadapi masalah yang Ibu hadapi itu? Strategi kedepannya saya nanti akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Jadi supaya siswa itu lebih bisa fokus, lebih senang belajar dengan saya. Keren ya Bu, semoga lah dapat nanti. Kemudian pertanyaan terakhirnya Bu nih ya kan, saya mau nanya juga ya kan, Ibu nanti kan ini seorang guru ya kan, seorang guru pasti punya tanggung jawab. Apalah tanggung jawab Ibu terhadap tanggung jawab moral lah ya Bu, gitu ya, tanggung jawab moral Ibu terhadap siswa-siswi Ibu gitu. Jadi tanggung jawab moral, saya akan mencari sebuah metode pembelajaran supaya apa yang kendala-kendala mereka alami itu teratasi. Jadi saya bertanggung jawab atas hal itu. Keren sekali ya Bu. Jadi Ibu apalah ya, berusaha untuk mencari strategi media gitu ya, agar siswa lebih tertarik gitu ya belajar bahasa Indonesia ya dengan Ibu ya. Sama-sama biar siswa-siswi kita lebih berprestasi ke depannya ya kan Bu. Oke. Semoga mudah-mudahan saat observasi besok Ibu lebih semangat ya kan. Saya percaya Ibu yakin bisa ya Bu. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya Bu. Iya, Pak.
Selamat siang. Tahap observasi. Pendahuluan. Ya, semangat yang luar biasa ya. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kedua di pelajaran teks prosedur. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Berarti kabar yang luar biasa dan patut untuk disyukuri bahwasanya kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul dan belajar bersama di ruangan ini. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, ada hadir semua. Alhamdulillah, berarti kita masih diberi kesehatan. Dan jangan lupa ya untuk istirahat. Banyak istilahnya banyak di rumah, jangan terlalu banyak berada sehingga kita bisa selalu aktif untuk belajar di pagi hari ini. Ya. Selanjutnya seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu pada ketua kelas. Ibu silakan untuk membawakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Tuhan mulai. Doa selesai. Apa yang kita doakan pada pagi hari ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, kita akan buat diam-diam terlebih dahulu supaya Ice breaking atau BLL. apa? Supaya semangat kita supaya kita lebih fokus dalam belajar. Ibu minta kepada siswa berdiri. Usianya, sini katakan pukul 1 sampai pukul 4. Setelah itu nanti dikatakan bahasa Indonesia, bahasa kita. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Bahasa Indonesia. Surat semangat. Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Persilakan duduk kembali. Hari ini, minggu lalu kita sudah membahas bagian Kegiatan inti. teks prosedur ini ya. Teks prosedur yang minggu lalu kita bahas adalah bagian pengertian. Setelah bagian pengertian yang kita bahas adalah bagian seterusnya. Struktur teks prosedur ada berapa? Iya, Citra ya. Ya, teruskan. Berapa tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, total. Iya, strukturnya ada tujuan atau judul. Itu biasa kita lihat di bagian atas. Dan itu sangat mudah ditemukan jika kita membaca satu teks. Yang kedua apa aja? Alat dan bahan. Alat dan bahan. Kalau ada bahan yang digunakan itu harus kita tulis. Jika tidak ada bahan, alat yang kita gunakan. Yang ketiga, langkah-langkah berarti cara membuat dari tahapan runtutan pertama hingga akhir sehingga menghasilkan tujuan yang kita inginkan.
kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Jadi dia bukan hanya ditulis selesai, tapi harus ada bagian-bagian yang penting harus atau menyusun atau membuat. Yang pertama itu Kak, kita harus menentukan topik apa yang akan dibuat. Kita harus tentukan dulu apa yang mau kita buat di dalam teks prosedur. Contohnya buat teh manis, ya kan? Itu judulnya apa? Memasak Indomie, membuat bubur, menerbangkan layang-layang. Nah, kira-kira seperti itu topik apa yang mau kita gunakan pada saat kita menulis teks prosedur. Yang kedua, berisikan apa? Amplop ini berisikan potongan-potongan teks prosedur yang akan kamu susun secara runtut berdasarkan struktur teks prosedur. Nanti bagian menjawab dari amplop media ini ditunjuk satu persatu untuk maju ke depan. Pertemuan yang minggu lalu dan di pertemuan yang saat ini. Nanti di sini akan Ibu sebutkan satu persatu nama kamu untuk maju, memilih amplop dan menyusunnya di bagian bawah amplop. Bagian bawah amplop ini ada apa saja? Yang pertama ada judul, yang kedua ada pernyataan umum, yang ketiga ada bahan dan alat, yang ketiga ada langkah. Nanti kamu ambil bagian yang ada di dalam amplop lalu susun kembali berdasarkan struktur mana saja yang tepat dari isi amplop. Paham? Paham. Ini akan kita mulai ya. Nanti dibaca lalu tempatkan di bagian struktur mana yang paling milih. Di bagian mana itu? Sirup dan gula pasir hingga gula larut. Yang kedua, langkah yang harus kita lakukan, tambahkan anggur yang telah
kembali hingga es tercampur dengan rata dan siap disajikan di dingin. Ini Menonton video. Teks prosedur. Kerja dalam kelompok. Kolaborasi. dengan menggunakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang sesuai dengan teks prosedur. Di sini kita akan membuat bingkainya, tapi sebelum kita membuat bingkainya, kamu terlebih dahulu menuliskan teks prosedur sesuai dengan tayangan video. Berarti di sini kamu sudah bisa mulai menentukan judul, bagian pernyataan umum, bahan dan alat, dan begitu juga langkah-langkahnya. Di sini ibu ada lembar kerja akan ibu bagikan. Nanti di sinilah kalian tuliskan teks prosedur yang sudah kalian tentukan tadi. Nah, 2. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat bingkai foto dari kardus bekas. Adapun lembar kerja yang sudah kami selesaikan yaitu sebagai berikut. Membuat bingkai foto dari kardus. Membuat bingkai foto dari kardus adalah kerajinan yang menyenangkan dan ramah lingkungan. Bingkai foto ini dapat digunakan sebagai hiasan rumah dan dapat dibuat dengan mudah. Alat dan bahannya: 1 kardus bekas, 2 kertas kado, 3 lem, 4 gunting, 5 pisau, 6 garis. Langkah-langkah: 1. Potong kardus berbentuk persegi. 2. Potong untuk lubang foto. 3. Membuat garis di dalam bingkai foto dari kardus. 4. Lapisi kardus yang sudah dipotong dengan kertas kado. 5. Kemudian buatlah penyangga pada bagian belakang bingkai. 6. Bingkai siap digunakan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Lakukan. Di sini sudah kita pahami bersama Refleksi penutup. bahwasanya dalam teks prosedur itu memiliki 4 struktur ya. Demikian diskusi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap pasca observasi. Oke Bu Ningsih, ya kan, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki tahapan pasca observasi. Setelah kita beberapa hari yang lalu kita melakukan
praobservasi. Tadi saya sudah mengobservasi Ibu di kelas. Kemudian kita sekarang melakukan pasca observasi ya Bu. Setelah tadi saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Ningsi di kelas 11 MIA 1. Ya kan? Jadi saya mau nanya-nanya nih Bu Ningsi, boleh kan? Boleh. Oke. Jadi tadi kan Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas tuh ya kan? Saya mau nanya yang pertama, bagaimana perasaan Ibu dengan berjalannya observasi kelas tadi? Tadi saya melakukan pembelajaran di kelas. Saya sebagai merasa senang karena saya lihat beberapa siswa itu sangat aktif dan saya suka dengan pembelajaran media-media yang saya berikan. Tetapi pas sebagian juga ada saya melihat siswa yang kurang aktif gitu dan berperan dalam melaksanakan tugas-tugas yang saya berikan. Jadi Ibu tadi merasa senang lah pertama ya, karena banyak siswa yang udah cukup aktif Ibu lihat di kelas ya, karena adanya media kan. Ibu bikin tadi PowerPoint gitu ya kan. Kemudian pengembangan apa yang Ibu mau kembangkan sebenarnya tadi dalam pembelajaran Ibu di kelas? Dalam pembelajaran saya tadi Pak, saya mengembangkan tentang kognitif dan keterampilan siswa. Kognitifnya dalam segi apa itu? Pengetahuan tentang pembelajaran materi-materi yang sudah saya sajikan. Lalu di bagian keterampilannya kami membuat teks prosedur dengan Buat bingkai tadi ya? menggunakan kardus bekas menjadi bingkai. Oh, jadi keren tadi ya. Ibu itu sudah membuat pengetahuan dan keterampilan pengetahuannya tadi itu di bagian tentang Ibu menyajikan teks prosedur itu apa ya kan, dan langkah-langkahnya. Kemudian pada saat keterampilan Ibu membuat bingkai foto gitu ya dari kardus bekas ya. Oke. Kira-kira langkah-langkah Ibu sebelum tadi melakukan pembelajaran apa aja? Langkah-langkah sebelum saya melakukan pembelajaran yang pertama saya menyiapkan FP. Iya, FPP ya. Lalu menyiapkan media pembelajaran yang akan saya tampilkan pada saat saya mengajar. Oh, jadi Ibu udah prepare lah ya. Yang pertama siapkan FPP, habis itu buat media lah ya. Oke. Kira-kira nih Bu, ya kan tadi kita sudah melakukan, Ibu sudah melakukan pembelajaran, saya observasi ya kan. Masih ada nggak kira-kira hambatan Ibu dalam proses pembelajaran tadi? Hambatan tadi yang saya temui ada sebagian siswa laki-laki yang aktif. Mungkin dia merasa dia itu sudah nyaman mungkin di kelompoknya gitu. Oh gitu ya. Ada beberapa siswa laki-laki yang kurang aktif ya, karena sudah merasa nyaman dalam kelompoknya. Iya, gitu ya masalah yang Ibu dapati ya. Oke. Kira-kira kenapa itu terjadi? Karena suatu kenyamanan tadi ya Bu mungkin ya? Iya. Iya, karena mereka sudah nyaman dalam kelompoknya gitu ya. Nah, saya mau tanya lagi nih ya kan Bu. Oke. Bagaimana cara Ibu untuk mengurangi hambatan yang muncul dari selama proses pembelajaran? Kedepannya nanti saya akan membuat atau membentuk kelompok yang khusus agar siswa itu lebih aktif dan dapat mengalami pembelajaran siswa dan dapat kerjasama. Nah, Saya akan kelompok khusus lagi. iya, benar tuh Bu. Iya kan? Cobalah Ibu bagi kelompoknya ya kan menjadi gaya belajarnya Bu. Soalnya gaya belajar siswa itu biasanya ada 3. Yang pertama kinestetik yang aktif gitu ya kan Bu. Harus bisa tuh sama yang aktif gitu. Yang kedua audio yang fokus sama suara. Yang ketiga visual yang fokus sama gambar gitu ya kan Bu. Kira-kira nih kapan nih Bu melakukan perubahan itu? Untuk melakukan perubahan kedepannya secepatnya saya akan Secepatnya ya. Kira-kira secepatnya itu kapan kira-kira? Pertemuan berikutnya? pertemuan berikutnya akan saya buat pembelajaran yang lebih baik. Oke, pertemuan berikutnya Ibu berupaya membuat pembelajaran yang lebih baik lagi ya, yang lebih berpihak pada murid gitu ya Bu. Oke, cukup sekian mungkin observasi kita pada pertemuan kita kali ini, ya kan? Saya juga berterima kasih banyak karena Ibu sudah mau saya observasi. Terima kasih Bu sudah mau berlelah karena menyiapkan media, ya kan? Mungkin sekian, salam dan bahagia Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton. Salam dan bahagia.